Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan berupa ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya memeluk agama Islam. Untuk acara kali ini kita kedatangan seorang ustadz yang baru pulang dari merantau jauh di luar sana. Kami perkenalkan dulu, nama beliau adalah Ustadz Handika Hasbi. Ya Ustadz, khair. Iya. Khair. Beliau adalah warga atau orang asli Wonosobo yang alamat aslinya adalah Sidodadi Kertek. Iya. Warga Kertek asli, dari kecil sampai besar beliau masih di Kertek. Dan alhamdulillah beliau telah selesai studi di Sudan. Di Sudan ya, Zat? Iya. Jamiah apa tadi? Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah. Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah. Jamiah Al-Ifriqiyah. Oke. Alhamdulillah beliau telah menyelesaikan studinya dan baru pulang dari Sudan. Alhamdulillah kita Wonosobo kedatangan lagi ustadz sehingga stok ustadz di Wonosobo bertambah. Nah, kali ini kita akan membahas apa tadi? Insyaallah kita bahas tentang pentingnya ilmu tajwid. Tajwid. Ya. Ilmu tajwid itu ribun gitu. Jadi memahami ilmu tajwid kita tentunya berangkat dari apa sih itu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an tentunya kan adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Yang mana selama 1400 tahun sudah mentarbiah umat Islam, kemudian membimbing umat Islam supaya tetap dalam relnya, supaya tetap dalam jalurnya. Ya, sedangkan Allah juga menyampaikan melalui lisan Rasulullah SAW berupa hadis, karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu pun kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik orang itu yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dua ini. Itu gimana kita mungkin yang notabene-nya masih jauh dari ilmu agama, jauh dari ilmu-ilmu syar'i yang tinggi. Kita memulainya dari mana? Mulailah dari belajar Al-Qur'an. Memulai dari belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an itu mulainya dari mana? Mulainya dari kita membaca dengan benar atau yang disebut dengan ilmu tajwid. Ya, karena Imam Ibnul Jazari, beliau adalah ulama qurra. Beliau mengatakan, wala syakka annal ummata muta'abbiduna bifahmil Qur'an. Dan tidak diragukan sekali bahwasanya umat ini beribadah itu di hadapan dengan Al-Quran itu adalah dengan memahaminya, kemudian menegakkan hukum-hukumnya, kemudian yang ketiga adalah kita menegakkan lafaz-lafaznya atau menegakkan huruf-hurufnya. Jadi yang diibadahi dari Al-Quran ada 3 jenis, jamaah sekalian, dan maaflah ada 3, yaitu bagaimana kita memahami Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita menegakkan apa yang sudah kita pahami. Dan tidak ketinggalan adalah bagaimana kita menegakkan
huruf-hurufnya. Sebagai orang awam, sebagai masyarakat luas, dari mana kita mulai? Dari kita menegakkan huruf-hurufnya dulu. Maka dari sini kita berangkat, apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid sebagaimana dijelaskan juga dalam literatur ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang makhraj huruf-huruf hijaiyah, ya, dan bagaimana cara kita mengeluarkannya dari tempatnya, beserta dengan bagaimana sih kita memberikan hak dan mustahaknya. Apa itu hak dan mustahak? Hak dan mustahak adalah sifat-sifat huruf yang nempel dengan huruf-huruf itu. Sedangkan mustahak adalah sifat-sifat huruf yang timbul dari sifat-sifat dasar yang menempel. Contohnya, dalam Al-Quran itu kita mengenal ada huruf isti'la. Ada huruf isti'la, ada 7 yang dikumpulkan oleh ulama menjadi sebuah kalimat khussadot tingkir. Ini huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang temponya tinggi, suara yang keluar dari dalam itu tinggi. Nah, apa yang timbul dari sifat isti'la ini adalah yang dinamakan dengan sifat tafkhim atau tebal. Itu salah satu bagaimana kita ketika membaca Al-Quran itu ternyata nggak sekedar membaca. Yang pertama, jadi ada 3. Kita menegakkan huruf-hurufnya dengan apa? Dengan membacanya dengan benar, makhrajnya, sifat-sifatnya, dan sifat yang timbul dari sifat dasar itu. Makanya Ibnu Jazari mengatakan walakhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Belajar ilmu tajwid itu walakhdhu bit tajwidi, belajar mengambil tajwid karena Al-Qur'an disebut mengambil karena apa? Karena Al-Qur'an adalah ilmu yang tidak bisa dipelajari sendiri. Ilmu yang harus diambil dari lisan-lisan guru kita. Nggak ada ceritanya orang belajar Al-Qur'an bisa sendiri, nggak bisa. Makanya Al-Qur'an itu adalah ilmu yang diwariskan, diajarkan dari mulut ke mulut. Walakhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib kifayah secara umum belajar ilmu tajwid. Tapi mengamalkan ilmu tajwid adalah wajib ain. Jadi yang sudah belajar ilmu tajwid, yang sudah memiliki ilmu tajwid wajib diamalkan. Dosa. Malam yusahhil Qur'ana athimu, karena barang siapa yang tidak membetulkan bacaan Qur'annya dia berdosa. Ya. Li'annahu bihil ilahu anzala, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan Al-Qur'an itu satu paket. Jadi enggak cuma menurunkan Al-Qur'an sebagai hukum untuk dipahami, tapi juga Allah menurunkan cara membacanya. Itu uniknya Al-Qur'an. Tidak seperti kitab-kitab lain. Al-Qur'an sangat teliti, sangat detail. Itu makanya Al-Qur'an disebut dengan mukjizat. Karena cara bacanya pun sudah Allah beritahu. Allah sampaikan ke malaikat Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke para sahabat, ke tabi'in, terus dari generasi-generasi menjadi sebuah mata rantai ilmu, menjadi sebuah disiplin ilmu sendiri yang disebut dengan ilmu qiraat. Sehingga kalau diurut nanti ilmu tajwid itu, atau yang lebih luas, lebih pakem lagi disebut ilmu qiraah, itu mata rantainya nyambung sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala. Itu alangkah agungnya ilmu tajwid ini. Ya, makanya sangat penting. Li'annahu bil ilahu amsal. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Nah, dengan ilmu tajwid ini maksudnya dengan satu paket cara bacanya. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan seperti itulah Al-Qur'an itu sampai aslinya pada kita dengan satu paket dengan ilmu tajwidnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kesempatan kali ini kita ini belajar tajwidnya atau langsung ke tahsinnya nanti kira-kira di pertemuan yang akan datang? Mungkin ini baru pengenalan dulu. Pengenalan, ini ternyata ilmu tajwid, bagaimana kita belajar untuk mengucapkan sebuah huruf dengan benar. Ya. Jadi ada makhraj, ada sifat. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Ada 17 tempat di mana huruf itu keluar. Ya kan? Jadi
Detail sekali memang. Al-Quran ini Masya Allah, saking mukjizatnya itu ilmunya nggak bakal habis dibahas. Ya tajwidnya, ya ilmu fikihnya, ya ilmu semuanya ada. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak melewatkan dalam Al-Qur'an itu sekecil apapun. Hampir semua ilmu ada. Ya. Jadi nanti makhraj sifat. Ya, mungkin nanti sistemnya lebih kita mungkin ke praktik langsung saja, kemudian dijelaskan. Oh, di sini makhrajnya seperti ini, di sini seperti ini, hukumnya seperti ini. Insyaallah. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing lagi, lanjut lagi, dan harapan kita sama-sama semoga Wonosobo ini kedepannya menjadi kota kabupaten, menjadi kabupaten yang dipenuhi masyarakatnya, hati masyarakatnya dengan Al-Quran. Amin. Insyaallah. Menjadi kabupaten yang Allah berkahi juga dengan Al-Quran, sehingga ketika kita sebagai seorang hamba tadi, kembali ketiga tadi itu, bagaimana kita beribadah dengan Al-Quran itu memahaminya, mengamalkannya, kemudian juga menegakkan hurufnya. Ketika itu sudah menjadi hidup di tengah masyarakat kita, insya Allah berkah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun. Insya Allah. Ya. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita Al-Fatihah saja. Iya, insya Allah kita mungkin mulai dari tahsin Al-Fatihah, tahsinnya dan hukum-hukumnya, ya, dan juga makhrajnya. Ya, insya Allah. Mungkin itu pertemuan pertama kali ini sebagai pembuka. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan tahsin surat Al-Fatihah, yang mana surat yang paling penting untuk kita pelajari karena dalam setiap sholat kita menggunakan surat tersebut. Mungkin ini Gesot, ya. Insya Allah besok kita ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsiran. Dan kepada jamaah sekalian, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.